Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tante Riki akan sharing bagaimana sih gejala awalnya sebelum Tante Riki didiagnosa sempat terkena PID ataupun radang panggul, hidrosalping, dan sampai tuba non paten. Buat teman-teman yang sedang mencari informasi terkait gejala awal PID, hidrosalping ataupun tuba non paten, bisa simak video ini sampai selesai. Simak juga video-video yang lain yang sudah Tante Riki sharingkan untuk cara mengatasi dan seperti apa sih diagnosa dokter. Teman-teman bisa klik di playlist kesehatan di channel Om Riki ini. Gejala awal yang Tante Riki rasakan sebelum Tante Riki didiagnosa terkena radang panggul sampai ada cairan perlengketan atau hidrosalping di rongga panggul dan sampai menembus ke tuba kanan Tante Riki hingga tuba kanan Tante Riki non paten itu diawali dengan sering sakit perut saat masa subur. Memang sebagian dokter kandungan mengatakan jika sakit pada saat masa subur itu wajar. Tetapi ada sebagian lagi dokter kandungan mengatakan sakitnya itu memang dari si cairan perlengketan ataupun cairan bebas yang ada di dalam rongga panggul. Sehingga Tante Riki didiagnosa radang panggul karena terdapat cairan perlengketan ataupun hidrosalping. Gejala awal utamanya itu hanya Tante Riki merasakan sakit yang luar biasa di sekitaran perut bagian bawah. Rasa sakitnya itu sampai Tante Riki gak bisa beraktivitas sama sekali ya. Untuk pipis atau pupun saat sakitnya muncul sampai gak bisa pipis. Bukan gak bisa ya, jadi pipis aja tuh sampai nahan sakit. Jadi kayak gak bisa keluar sendiri, mesti sedikit-sedikit untuk pipisnya. Dan itu berlangsung kurang lebih saat masa subur atau 14 hari setelah Tante Riki menstruasi. Itu yang dirasakan. Dan itu Tante Riki rasakan sebetulnya bukan dari setelah menikah, tetapi dari awal Tante Riki kuliah. Tante Riki kuliah masuk di tahun 2012 dan itu sudah mulai sakit saat masa subur. Cukup lama Tante Riki nggak tahu obatnya apa, jadi setiap 1 bulan sekali Tante Riki sangat merasakan sakit itu. Dan Tante Riki nggak bisa beraktivitas sampai nggak bisa masuk kelas kuliah karena sakit yang Tante Riki rasakan. Sebetulnya sakit itu bisa ditangani saat Tante Riki meminum obat asam mefenamat 500 mg. Tetapi perlu diketahui buat teman-teman yang memiliki MAH kronis seperti Tante Riki, sangat nggak disarankan meminum asam mefenamat dalam kondisi perut kosong karena obatnya namanya aja udah asam ya, jadi bisa menimbulkan asam lambung. Sekiranya jika ingin meminum obat asam mefenamat harus dibarengi atau sesudah makan, jadi lambung nggak kosong ya, sudah terisi dan teman-teman bisa langsung meminum obat asam mefenamat. Selang setengah jam itu sakitnya alhamdulillah berkurang. Sebelumnya Tante Riki nggak tahu obatnya apa untuk meminimalisir sakit itu. Jadi hampir 5 tahun ya, 5-6 tahun itu Tante Riki nggak pernah mengkonsumsi obat apapun dan menikmati sakit setiap bulan itu. Saat menstruasi nggak sakit, tetapi setelahnya. Dan setelah menikah pun kendala terjadi ya. Karena mungkin Tante Riki sudah menikah dan sudah mempunyai suami. 3 bulan pernikahan pertama Tante Riki tuh sakitnya bertambah parah. Mungkin karena ada perbedaan hormon setelah masih lajang dan setelah menikah tentunya. Dan hampir selama 1 bulan itu Tante Riki pernah mengalami sempat pendarahan sebentar lalu ngeflek selama periode menstruasi dari bulan sebelumnya ke bulan berikutnya.
Dan mungkin Tante Riki pikir setelah Tante Riki usut kenapa Tante Riki mengalami kram dan sakit luar biasa setelah menstruasi 14 hari ataupun masa subur, sepertinya karena gaya hidup dan pola makan yang gak bener. Jadi buat temen-temen, Tante Riki sarankan dan Tante Riki kasih masukan yang suka begadang, yang suka makan makanan junk food, yang suka makanan pedas-pedas, serta kesehatan genital yang enggak terjaga seperti jarang mengganti celana dalam ataupun pembalut saat menstruasi, cara ceboknya yang benar, dan usahakan daerah misfi itu harus selalu kering ataupun enggak terlalu lembab karena disitulah tempat bakteri berkembang. Karena Tante Riki juga merasa pola makan, pola tidur, dan akibat fisik kecapean juga itu termasuk ya, karena Tante Riki salah satu tipikal orang yang jadi mudah sakit, mudah sembuh juga gitu, imunnya nggak terlalu kuat banget dan nggak terlalu lemah banget. Jadi buat teman-teman harus benar-benar jaga kesehatan, baik kesehatan badan sendiri ataupun kesehatan kebersihan bagian misfi kita. Ini saran penting untuk yang masih lajang ya, agar enggak terkena penyakit di kemudian hari. Bukan hanya itu ya penyakit yang akan dirasakan. Teman-teman yang masih lajang pun nantinya akan terkendala bisa menimbulkan penyakit kista, endometriosis, PCOS, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit wanita yang bersumber dari bakteri. Jadi kita juga harus benar-benar protek pada diri kita untuk masalah kesehatan misfi kita ya. Nah, kurang lebih gejala awalnya seperti itu teman-teman. Tante Riki bertahun-tahun kemudian didiagnosa penyakit itu. Terkadang sakitnya tuh didiagnosa bisa 10 atau 15 tahun lagi setelah kita melalui fase-fase itu. Jadi buat teman-teman harus lebih protek lagi ke kesehatan, ke makanan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan alhamdulillah saat ini Tante Riki walaupun didiagnosa hidrosalping, radang panggul ataupun PID, dan tuban non paten sebelah kanan, Tante Riki diberkahi oleh Allah sedang mengandung dalam kandungan usia 7 bulan. Barakallah. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang mencari informasi, jika sampai tuba dua-duanya non paten akan mengganggu fertilitas seorang perempuan setelah menikah nanti. Semoga videonya bermanfaat. Tunggu lagi video informasi, sharing, pengalaman Tante Riki yang mungkin teman-teman butuh informasinya. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagram Tante Riki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.